tapi kok yang ini beda. Coba deh kita baca buku yang biasa. Baca satu kali, Udah selesai. baca yang kedua mungkin masih ada terasa asik. Baca yang ketiga udah bosan. Tapi kalau Al-Quran itu semakin kita baca semakin nikmat. Itu yang Lisa. Walaupun diulang ya. Walaupun diulang, semakin sering diulang malah justru semakin nikmat. Masya Allah. Ya. Ada ayat-ayat tertentu nggak yang menyentuh hati dan pemikirannya Lisa waktu itu? Dapat di Al-Fatihah aja itu udah Masya Allah. Oh, baru di Al-Fatihah tuh ya? Iya, baca di Al-Fatihah aja itu Masya Allah. Loh, kemana aja sih aku kemarin gitu. Allah sudah katakan begini loh, mintalah kepada Allah kan. Terus Allah tuh sudah mengatakan jalan yang lurus tuh hanya kepada Allah gitu. Betul. Nah, jadi tuh menurut Lisa, Al-Fatihah aja itu kalau kita paham maknanya, kita dalami benar-benar, itu Masya Allah luar biasa sekali, dahsyat sekali itu. Iya. Baru di Al-Fatihah tuh ya. Baru Terus, di Al-Fatihah. dan setelah Lisa membaca itu, berapa lama yang Lisa butuhkan sampai Lisa bersahadat? Sampai di tahun 2022, dari tahun 2020. Oh, berarti 2 tahun? Iya. Kenapa nunggu begitu lama? Kan Lisa nggak tahu, Bu. Nggak tahu gimana? Karena Nggak tahu belajar cara masuk otodidak, Islam? kan? Iya. Maksudnya nggak tahu cara masuk Islam? Iya, karena kan belajar otodidak kan. Iya. Jadi tuh nggak ada gurunya gitu. Nah, Oh, sampai oke. mereka bilang, Lisa tuh udah mulai ini nih, mungkin karena teman-teman juga, Lisa kan punya marketing itu banyak ya. Nah, mereka tanya nih, kamu nih hari ini ada guru nggak belajar Islam? Kamu sekarang udah belajar Islam? Iya nih Kak, gitu kan? Kamu ada gurunya nggak? Guru? Memang guru, gitu kan? Iya, kakak ada komunitas nih, salawatan gitu kan, salawatan burda. Terus kakak ada ini nih, Lisa mau ikut? Oh boleh, gitu kan? Jadi ya udah, Lisa ikut tuh, itu marketing Lisa tuh. Lisa ikut, loh kok nikmat gitu ya? Salawatan kayak gitu. Nah itu Lisa sampai, aduh bercucuran air mata gitu kan? Ih kok nikmat banget ya? Berarti pada waktu itu setelah Lisa mengikuti kegiatan itu, Lisa sudah mengenal sosok Nabi Muhammad SAW. Iya, karena di dalam Al-Quran itu udah dijelaskan semua. Iya, tapi kalau di Quran kan mungkin belum menceritakan kehidupan. Iya, Lisa udah baca bukunya juga. Sirah Nabawiyah sudah Iya, baca. betul. Masya Allah. Terus? Jadi dari Al-Quran itu kan karena tadi tuh ini nggak paham nih. Jadi tuh kayak nyambung ke buku satu gitu loh. Oh berarti aku butuh buku ini nih. Gitu. Terus Lisa cari tuh bukunya gitu. Nah itu kan kalau di Shopee butuh waktu untuk pemesanan, masih bisa lah Lisa nunggu gitu kan. Tapi kalau yang tadi benar-benar kehabisan buku mau ke Gramedia itu kan protokolnya kita mau ke mall tuh ini nggak boleh. Dan Lisa tuh malas ikut-ikutin kayak gitu, bukan orang yang taat peraturan juga. Maaf ya. Terus? Nah kayak gitu. Nah terus tuh ya udah Lisa pesan di Shopee. Jadi buku-buku yang memang Lisa butuhkan, oh ini kesini nih, ini kesini nih. Sampai Lisa baca juga Latahzan itu, menurut Lisa Masya Allah banget itu di Latahzan itu. Ya. Terus? Kayak gitu. Nah terus di situ udah Lisa ikut kakak aja di sini gitu. Nah ikutlah kita nih kegiatan-kegiatan kayak gitu tuh. Oh Masya Allah. Terus dari satu ini dikenalkan lagi ke satu, dikenalkan ke satu, dikenalkan ke satu, sampailah Lisa tuh juga oh kayaknya seru nih kalau misalnya punya komunitas sendiri gitu kan. Kita ada sedekah, bukan sedekah, puasa sunnah, gerakan puasa sunnah itu yang setiap hari Kamis. Nah berbagi puasa sunnah. Nah jadi di situ Lisa ikut tuh setiap hari Kamis berbagi. Terus ada juga jadi sesekali Lisa bawa anak-anak Lisa ke situ. Nah itu loh yang bikin anak-anak Lisa tuh, iya mami, Cece mau dong kayak gini, Cece mau dong pakai hijab, Cece mau dong pakai apa namanya, pakai niqab gitu. Oh, jadi mulai tertarik gitu ya. Iya. Yang paling besar anak umur berapa sana? 14. Oh, udah 14. Yang paling kecil? Paling kecil 8 tahun. 8 tahun. Nah, terus akhirnya gimana? Pada waktu sebelum memutuskan masuk Islam, ngasih tahu suami nggak? Enggak lah, kena marah terus. Oh, kena marah terus. Tetap akhirnya memutuskan untuk masuk Islam tanpa sepengetahuan suami. Iya, tanpa. Okay. Jadi tuh itu juga ini cerita ya di sini ya. Kamu dari tadi apa? Dari tadi cerita. Iya, soalnya kita lompat-lompat kan ceritanya kan. Nggak apa-apa, saya justru lagi mencoba merunutkan. Tadi sudah baca Quran, sudah belajar, sudah baca buku segala macam. Saya dalam waktu 2 tahun kan baru bersahadat. Iya. Nah, maksud saya ini perjalanan ke bersahadatnya ini Diusir dulu dari rumah. oleh suami. Diusir dari rumah karena ketahuan sholat.
Oh, sudah mempraktekkan sholat. Sudah. Oke. Diusir karena ketahuan sholat. Pas itu kan sholat maghrib ya. Sholat maghrib kan 3 rakaat tuh. Ya. Nah, jadi baru 2 rakaat, ketahuan sholat, suami pulang dari toko bangunan, terus cek, apa ini gitu kan? Dan kami lagi sholat sama anak-anak, lagi praktek sholat nih. Oh. Dan waktu itu tuh mungkin cara saya wudhu sama bacaan sholatnya masih nggak tahu lah, pokoknya tahap yang dibaca lah, pokoknya niatannya di situ. Nah, terus di situ apa ini gitu kan? Nah, itu mukena anak-anak saya diambil, ditarik dari belakang, dibawa ke depan, dibuang, dibakar. Aduh, Terus? susah kalau udah cerita yang itu. Iya. Soalnya saya melihat sendiri kan, bukan hanya dibuang tapi dibakar gitu. Tuh anak-anak saya tuh kejar, papi, Cece mau itu punya Cece gitu. Itu saya kalau ingat itu tuh rasanya anak-anak saya, ya nama anak-anak kan, kayak lunjak-lunjakan dia itu, kekecewaan dia mengekspresikan bahwasanya ini milik dia, kenapa dia ambil gitu. Nah kayak gitu, jadi tuh terbayang-bayang rasanya kalau dibuang, dibakar, terus ternyata juga mukena saya, terus sejadah Al-Quran tuh dibuang, dibakar. Cuman waktu itu untuk Al-Quran saya itu nggak sampai gosong gitu ya, nggak. Sempat dibakar kok aneh. Iya, Qurannya dibuang. sudah sempat terbakar. Dibuang nggak sempat dibakar. Jadi karena dia ambilnya kan di mukena dulu, dibakar di mukena dulu. Oke. Nah dibuang, dibakar, terus udah itu saya pikir hanya itu aja. Ternyata kami hari itu juga diusir. Oh, Lisa dan keempat anaknya. Iya, sebenarnya bukan dan keempat anaknya, cuman pilihannya gini. Kalau kamu masih belajar Islam, kamu keluar dari rumah ini karena haram hukumnya kamu sholat di dalam rumah ini. Tahu-tahuan kata haram dia. Iya. Tahu dari mana deh? Terus? Nah, jadi kamu diharamkan untuk sholat di rumah ini. Kamu boleh keluar, kamu boleh bawa anak-anak keluar dari rumah ini, tapi jangan satu benda pun dibawa keluar dari rumah ini. Waduh. Terus akhirnya hari itu keluar juga? Enggak. Oh enggak. Terus? Tunggu. Cinta dunia. Oh, cinta. Karena waktu itu Terus? mungkin udah terlalu nikmat ya di dalam rumah itu. Ya itulah kampret John ya. Karena semua difasilitasin ya kan. Nah saya juga mikir kan kalau misalnya saya keluar bawa anak 4, sementara saya juga waktu itu kan apa-apa semua ya dikerjain orang. Saya nggak bisa begini, saya nggak bisa begitu. Gitu kan. Jadi semuanya anak-anak saya juga saya kemarin orang yang bantu untuk ngurus. Saya nggak bisa ngurus anak gitu. Nah jadi masih bertahan di situ. Berapa lama? Cukup lama ya, hampir 1 tahun kayaknya. Tahun. Tapi lama-kelamaan saya juga nggak tahan karena sering diusir itu, berkali-kali diusir itu, dan juga sholatnya saya nggak tahan, sembunyi-sembunyi terus. Oke. Oh, jadi selama setahun itu Lisa masih tetap sholat? Tetap sholat sama tapi sembunyi-sembunyi. Jadi Oke. sholatnya itu di luar dari rumah, di tempat cuci piring, di WC gitu, depan WC, di bawah pohon jambu gitu. Di depan WC tuh, di depan WC di dalam rumah maksudnya? Iya, di dalam rumah. Di rumah sendiri gitu? Iya, di rumah sendiri. Jadi tuh ini kan WC-nya di sini, terus ada pintu keluar untuk ke belakang kan. Nah, jadi tuh di depan sini nih, bukan pas di depan-depan WC-nya benar-benar. Iya. Nah, kayak gitu. Terus akhirnya setelah nggak tahan setahun Iya, setahun karena itu? sering disakitin juga kan, sudah secara ya kata-kata itu udah pasti ya kan. Terus secara fisik, saya udah nggak tahan kayak gitu. Anak-anak saya juga sampai biru-biru. Mohon maaf sebelumnya, tidak mengurangi rasa hormat saya sama dia. Dia tidak salah, hanya saja dia belum tahu. Oke. Gitu. Nah, terus akhirnya ketika sudah nggak tahan gimana? Akhirnya waktu itu gimana? Ya itu, tadi sampai saya menemukan film kisahnya Umar. Umar bin Khattab Iya. yang berseri? Iya, enggak yang berseri. Yang berseri bukan? Langsung kayaknya. Yang Satu film? Satu film. Terus? Nah, itu kan Umar kan juga benci banget sama Nabi? sama Rasulullah tuh, sallallahu alaihi wasallam. Dia benci banget kan. Dan saat itu beliau memeluk Islam dengan pedang terhunus kan. Ya, dia berniat mendatangi rumah Rasulullah dengan pedang. Tetapi kan sebelum dia sampai ke rumahnya kan dia mampir ke rumah adiknya kan. Iya, tempat adiknya dulu. Terus? Dan mendapatkan ayat itu kan. At-Toha, ya. At-Toha kan. Nah, terus di situ tuh tapi dia juga mendatangi Rasulullah SAW itu dengan pedang terhunus kan. Dan saat itu juga dia
Bersyahadat. Iya. Nah, dan dengan adanya Umar masuk ke Islam ini, Islam jadi semakin kuat. Iya. Umar ini juga mengatakan seperti ini, ya Rasulullah, apakah yang kita lakukan ini benar? Kata Umar kan, kata Rasulullah, iya benar ya Umar. Kalau benar kenapa kita sembunyi-sembunyi? Iya. Ayo kita keluar, kita perangi dia. Iya. Kata Umar kan begitu kan? Iya. Jadi saya merinding nih. Dia yang pertama kali berani memberitakan Islam di depan Ka'bah. Betul. Ya. Bahkan di mention kan sama dia kan. Udah dipublikan gitu, udah teriakan gitu. Dicari sama Umar orang yang paling mulutnya paling ember lah Ya. bahasa kita ya. Dicari sama Umar mulutnya yang paling ember. Terus katakan bahwasanya aku udah meluk Islam nih. Siapa yang mengganggu Islam, siapa yang mengganggu Rasulullah, maka Ya. berhadapan dengan aku, kata Umar begitu Ya. kan. Nggak cukup sampai di situ, Umar nggak merasa puas, malah diketok nih petinggi-petingginya Quraisy. Dan seperti itu. Aku udah masuk Islam nih, kata Umar. Ya, mau apa gitu. Kamu mau apa gitu? Kalau misalnya mengganggu Islam, mengganggu Rasulullah, kamu berhadapan dengan saya gitu. Ya. Tapi saya tidak seberani Umar sih. Kayak gitu. Iya, tapi saya terinspirasi dari kisahnya Umar itu tadi. Nah, jadi tuh, oh iya ya, yang saya sampaikan ini benar, yang saya lakukan ini benar. Kenapa saya harus takut? Ini makhluk Allah juga loh gitu. Dan Allah tuh sudah mengatakan begini, jika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikan sesuatu itu dengan yang lebih banyak dan lebih besar. Iya. Dan juga ini nih, Allah juga sudah mengatakan ciri-ciri orang yang Allah cintai. Oh, mudah-mudahan saya salah satunya kan gitu. Jadi saya bilang, saya lebih baik kehilangan satu cinta dari makhluk daripada kehilangan cintanya. Iya. Saya harus cepat mengambil tindakan. Tapi waktu itu udah tangan saya biru, anak saya juga biru. Habis pemukulan juga gitu. Maaf ya. Terus akhirnya gimana? Nah, di saat itu tuh juga diusir tuh. Waktu itu tuh mohon maaf nih, saya buka lagi. Ceritanya makan bakso. Anak saya mau sarapan, terus makan bakso. Yang baksonya itu bakso B. B2 itu. Oh, terus? Boleh disebut nggak sih itu? Boleh, kenapa sih? Nggak apa-apa, santai aja. Babi. Iya. Pakai B2 babi gitu sih. Ya, itulah dia ya. Enggak, Iya. band apa? Di mana? Di TikTok apa di YouTube di band? Di TikTok di band? Masa? Nah, itulah dia ya. Ah. Terus? Nah, jadi di situ oke, saya bilang sama dia, kan kami udah mempelajari itu dan saya udah tahu tentang itu kan. Kalau saya nggak tahu, saya nggak apa-apa gitu Yeah. kan. Saya pun juga dulu gitu. Saya udah tahu nih. Jadi itu udah. Habis itu dia makan. Saya bilang, kamu jangan makan ini, nak. Gitu kan? Kamu jangan makan ini. Ini tuh ini loh, nak. Ini tuh begini. Allah melarang ini. Kenapa melarang? Pokoknya Allah larang. Udah gitu aja kan. Titik. Allah larang, kita apa yang Allah larang udah itu aja. Jangan banyak-banyak tanya gitu kan. Dia nggak terima. Gitu karena itu anak-anak dia juga, bukan anak saya aja. Oh, makan baksonya bareng suami waktu itu? Dia makan sama anaknya. Oh, terus? Nah, kalau saya enggak, gitu kan. Iya, maksudnya perginya bareng atau enggak? Bakso yang kelenteng-kelenteng jual keliling. Oh, depan rumah. Oh, oke. Jadi namanya di rumah. Ada ya bakso keliling ya? Ada. B2 ya? Ada. Baru tahu. Di Pontianak. tuh Pontianak ada. ya? Iya, Oh. banyak malah yang kayak banyak. gitu. Udah tahu kita ini masih aja mereka tawarin kan. Oh, Nah, oke. oke. Terus? Panas ini panas. Sebelum malah Kapan ke Pontianak, Rik? kita bahas nih yang begituan, begitu. Jangan. Itu menghilangkan sumber pekerjaan mereka juga, kasihan juga ya. Wah, Terserah siapa? mereka lah ya. Siapa orang kita mau ke JPM aja ini yang di Pontianak ya? Tuh, jadi di situ beli tuh kan makanan itu. Saya bilang nggak usah, nak. Jadi saya bilang sama dia, jangan mentang-mentang kamu punya uang, mau apa aja kamu kasih anak, gitu. Dan kalau misalnya kamu mau makan silakan, tapi anak saya jangan. Saya bisa kok mengcover anak saya bilang itu. Saya bisa kok pilihkan dia, saya bisa kok beri dia. Dengan yang menurut ajaran Islam itu baik gitu. Nah, jangan yang ini. Nah, itu marah tuh. Saya nggak ingat jelas marahnya kayak gimana. Yang pasti saat itu barang-barang hancur semua dalam rumah. Lemari saya ini lemari buku, pakaian apa semua. Nah, itu pakaian saya dibuang tuh ke depan semua tuh. Aduh, nyesek banget ya. Karena tuh kalau hanya cerita itu nggak terlalu menyakitkan, tapi karena saya mengalami itu rasanya sakit banget. Dan saat itu tuh saya butuh orang sebenarnya menolong saya. Karena udah tuh rumah udah kaca semua. Tuh rumah kaca semua hancur. Terus anak saya juga
Saya bilang sama yang jaga anak saya, bawa anak-anak, jangan lihat ini, apapun yang terjadi pada diri saya, kalian jangan keluar kunci pintu. Apapun yang terjadi, biarkan saya yang merasakan, tapi anak-anak jangan lihat, jangan sampai kena juga. Tapi waktu itu anak saya udah kena biru, tangannya sama keteknya, kena lempar kursi. Jadi hari itu tuh meja yang itu, ya meja itu yang dipatah, yang mau dihantam saya. Saya nggak ada perlawanan, nggak juga lari, nggak. Cuma saya hanya diam aja. Saya pikir kalau misalnya saya dihantam ini, mampus lah saya ini. Karena gitu kan, mampus lah saya kalau dihantam ini. Tapi ternyata karena